Halo semuanya, selamat datang di channelku, channel kesayangan kita semuanya. Jadi video ini adalah video kelanjutan naik bus Rosalia Indah Jetbus 5 tronton Scania K410 dari Bogor menuju ke Solo. Bagi kalian yang belum nonton videoku di part bagian pertama, saranku kalian nonton terlebih dahulu. Nah, di sana aku sudah menjelaskan seputar pemesanan tiket, tarif, dan juga bus yang kita naiki saat ini, teman-teman. Dan bagi kalian yang sudah nonton, aku ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan video di part bagian kedua ini. Nah, jadi seperti ini untuk space dari kursi super top atau super eksekutif yang dimiliki oleh PO Rosalia Indah. Ini menurutku untuk tinggi yang 174 lumayan sempit, dan kalian bisa lihat untuk kakiku dia nggak bisa lurus kayak gini, jadi agak nyamping gitu. Kemudian ini leg restnya udah leg rest yang terbaru, bisa dibuka ya. Nah, ini bisa untuk tempat naruh barang-barang kecil atau sendal dan sepatu, teman-teman. Nah, di belakangnya, di depan ini ada cup holder dan ada tempat sampah di sini. Kalian kalau mau makan dan minum itu jangan lupa dibuang di tempat sampah. Oke, kemudian ini ada tempat naruh barang tuh di situ. Dan ini nih nomornya 2A. Jadi udah ada nomornya sendiri ya untuk kelas yang super top. Kemudian di samping ini ada tirai untuk privacy. Oh, apa ini? Mohon perhatian, pengemudi dilarang membawa. Nah, ini kalau ada pelanggaran ketentuan awak kami, mohon partisipasi untuk kritik. Nah, di sini ada palu pengecah kaca, di mana ya? Nggak ada, teman-teman. Oh, nih ada CCTV nih. Kalau kalian nyari CCTV di bus Rosalia Indah nih, sekarang udah ada yang baru, mantap, gokil. Kemudian untuk lampu baca, oh nyala juga. Untuk AC-nya nggak begitu dingin, teman-teman, jadi standar aja. Dan ini cutting laser khas dari Jetbus 5. Wah, ini kalau kalian udah pada tahu ya, kalau ini tuh ada maknanya 5V. Jadi menandakan bus ini tuh punya body Jetbus 5. Oke, jadi ini dia untuk tampak dari ruangan kelas eksekutif plus, teman-teman. Jadi di sini ada sekitar 24 penumpang yang bisa diisi oleh satu bus dan memiliki konfigurasi seat 2 di kanan dan 2 di kiri. Untuk fasilitas yang ada di dalam kelas eksekutif plus ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang kelas super top atau yang super eksekutif. Cuman hanya ada di meja kecil yang ada di samping kursi dan
kursinya yang sedikit lebih kecil daripada kelas super top, teman-teman. Ya, karena memang basically kelasnya adalah kelas di bawah super top. Untuk fasilitas yang lain kurang lebih hampir sama, ada legress tipe pisah, kemudian ada reclining seat, terus ada tempat untuk naruh barang. Apalagi ya, untuk AC juga sama di kompartemen atas, dan ada fasilitas selimut dan juga bantal. Dah sama sih. Dan yang aku favorit di sini adalah seat nomor kursi. Nomor berapa nih? Nomor 1A dan 1B. Nah, itu seat favorit banget, teman-teman. Jadi kalau aku mungkin suatu saat naik bus ini lagi, aku akan pilih seat nomor 1A dan 1B. Karena apa? Seatnya tuh selonggar itu dan seluas itu, teman-teman. Enak banget. Kemudian untuk rebah kita, aku tunjukin ya. Nah, ini adalah posisi rebah paling maksimal dari kelas super eksekutif, kelas eksekutif plus yang nomor 1A dan 1B. Enak sih, ini kalau kita mentokin, kita nggak akan ganggu di penumpang belakang karena belakang kita itu toilet, teman-teman. Ini untuk semi kelas sleeper, enak sih untuk tidur, teman-teman, asli. Wah, enak sih. Nah, jadi untuk tampak seat dari yang kelas eksekutif plus seperti ini, dia modelnya kayaknya sih buatan dari Aldila yang terbaru ya. Itu ada fasilitas bantal dan selimut. Dan ini nih, ini inovasi yang pertama kali bikin adalah Rosalia Indah. Enak banget ini, legress pisah seperti ini. Wah, gokil. Terus ini untuk warna kursinya senada dengan apa ya? Nggak senada sih. Warna Rosalia itu biasanya putih, ada merahnya juga, ada merah, putih, oranye. Dan ini dari dulu seperti ini untuk warna dari seat Rosalia Indah. Bantalnya juga gede, yang empuk lah pokoknya. Selimutnya ini tipis, teman-teman. Setipis tisu. Kadang kalau selimut gini nih kadang bisa tembus sampai dalam sih, cuman kayaknya sih ini udah yang baru sih. Nah, ini udah yang agak tebel sekarang. Dulu tuh tipis gitu, jadi kalau kita pakai itu masih tembus si AC-nya. Dan ini masih baru laundry, ini enak, masih wangi. Terus untuk, nah ini seat nomor 1C dan 1D. Tipe legressnya agak unik, teman-teman, agak masuk di dalam situ. Beda dengan kita yang, nah seperti ini. Nah, dia yang ditopang adalah kaki bagian paling ujung. Nah, kalau kita ini kan kaki bagian paling tengah ke ujung, jadi nggak bener-bener di ujung gini. Kalau di ujung gitu kan kadang kaki sebelah sini masih ngegantung, jadi kurang enak sih. Kalau aku rekomendasiin ke kalian, pilih seat nomor 1A dan 1B, teman-teman. Enak banget itu. Terus di sini juga udah ada CCTV. Nah, mantap. Rosalia sudah improve sekarang, sudah mantap. Kemudian ada pengharum ruangan di situ. Dan ini untuk ruangannya dipisah dengan sekat seperti ini. Jadi memisahkan antara kelas paling tinggi dan kelas standarnya, teman-teman ya. Oh iya nih, aku tadi lupa ya. Jadi seperti inilah untuk model tiket Rosalia Indah. Ini model yang standar, teman-teman. Jadi Rosalia itu biasanya kalau ada hari-hari tertentu kayak semacam Lebaran, Natal, Imlek dan lain-lain, itu ada motifnya nih tiket nih. Jadi bisa menyesuaikan dengan waktu itu, waktu momen libur, entah libur Lebaran atau libur Nataru. Nah, ini dia untuk tiketnya. Nah, untuk bus yang Jetbus 5 yang baru, nih
kodenya ada di nomor 3001. Nah, untuk unitnya itu ada di nomor 2003 dan 2004. Jadi dia cuma ada 2 unit ya yang jalan setiap harinya. Kalau dari Solo sih mungkin sekitar sama-sama setengah 7 nggak sih teman-teman? Aku tadi lupa ngecek. Dan untuk estimasi kedatangan mungkin besok sekitar jam 6-an lah, atau jam mungkin subuh gitu ya. Oke, seperti itu. Dan kita dapat 1 kali servis makan. Dah, cuma dapat makan doang, nggak dapat snack lagi. Konsep kelas kombi yang dimiliki oleh Rosalia ini bukan merupakan yang pertama kali ya. Jadi aku pernah lihat itu di unit yang SR3 dengan sasis serupa. Scania K410 juga menggunakan konsep 2 kelas seperti ini, yaitu yang kelas Super dan Executive Plus, teman-teman. Jam 8:17 ini kita persiapan masuk di kantornya Rosin yang ada di Bekasi Timur. Duh, ada Gundam. Dia kedatangan dari Malang kah? Jam 8 ini. Wah, ini AC-nya bener-bener dingin banget teman-teman, asli. Tembus loh ini pakai selimut. Jadi seperti biasa di Bekasi Timur ini banyak sekali agen-agen bus ya. Nah, ini dunia malamnya Bekasi Timur. Gak perlu berlama-lama, ini kita langsung diberangkatkan kembali dari kantor Rosalia Indah yang ada di Bekasi Timur, teman-teman. Tak pikir tuh di sini jadi tempat pick up yang terakhir ya. Ternyata setelah ini kita akan mampir di perwakilan Rosalia Indah Cibitung. Baru tahu aku. Ngomongin jam keberangkatan dari bus ini, menurutku sih jamnya ini sangat friendly dengan kaum-kaum PJKA yang ingin pulang menuju ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, karena setelah pulang kerja itu bisa keburu untuk naik bus ini, teman-teman. Jadi jamnya ini bisa dibilang nggak terlalu malam dan nggak terlalu sore juga. Jadi pas gitu, berangkat dari Bogor jam 6:30 dan dari Bekasi sekitar jam 8 malam. Sekitar hampir pukul 9 malam ini kita kembali keluar tol. Jadi ini kita berada di daerah Cibitung. Nah, di sini ada salah satu penguasa PO raksasa, yaitu Sinar Jaya. Bagi sebagian orang sih kalau mampir di Cibitung ya, kalau naik Sinar Jaya ini, menurut cerita teman-teman itu adalah suatu hukuman, suatu hal yang menakutkan. Karena biasanya tuh mampir di sini bisa tembus sekitar 1 jam, teman-teman. Nah, aku kok belum pernah ya mampir ke sini sekitar sejaman gitu. Bahkan mampir aja ke sini tuh belum pernah, teman-teman. Ketika naik bus Sinar Jaya. Selepas dari kantor perwakilan Rosalia Cibitung, ini Mbak pramugarinya menanyakan kepada penumpang menu yang ingin dimakan ketika nanti istirahat dan servis makan di rumah makan Rosin Subang. Jadi untuk layanan seperti ini nih hanya ada di kelas super top ke atas ya. Jadi di super top dan kelas first class atau sleepernya, teman-teman. Enaknya layanan seperti ini tuh kalau kita udah tiba di rumah makan itu kita nggak perlu antri untuk ngambil prasmanan, jadi tinggal duduk manis dan makan hidangannya, teman-teman. Enak sih, cuman kalau kekurangannya biasanya kalau orang-orang yang porsi makannya banyak, ini bisa jadi kurang gitu. Sekitar pukul jam 10:30 malam ini kita persiapan masuk di rest area Rosin Subang. Jadi bus akan melakukan servis makan di sini, teman-teman.
Ini untuk makan jam dini hari ya, hitungannya ya, 10:30 ini antara males dan gimana gitu. Soalnya tuh kalau udah malam aku biasanya jarang makan teman-teman. Cuman karena tadi belum makan, akhirnya ya udah kita persiapan untuk turun dan servis makan. Oke teman-teman, jam 22.40 ini hampir tengah malam. Kita udah tiba di rest area Rosin Subang. Jadi kita melakukan servis makan di sini. Jadi untuk aku naik dari Bogor ke Solo itu sekitar 265.000. Jadi kita lihat sama-sama untuk servis makan yang diberikan oleh PO Rosalia Indah ini, teman-teman. Wah, itu udah di dalam rasanya dingin banget. Selimut itu tembus, teman-teman. Waduh. Emang harusnya Rosalia ini selimutnya dipertebal lagi, karena busnya tuh dingin banget. Oke, yuk kita sama-sama lihat servis makan di rumah makan Rosin Subang Rest Area ini. Oke teman-teman, ini kita servis makan untuk menu pada malam hari ini. Ini ada ayam goreng, kemudian tahu, sayurnya sayur manisa, ada sambal dan ada sop di sini. Untuk minumnya kalian bisa pilih untuk teh anget atau es teh, teman-teman. Dan yuk kita makan dulu. Ini berarti hampir tengah malam makan. Aku jarang banget soalnya. Yuk kita makan dulu dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Solo. Jadi seperti inilah untuk kondisi dan situasi di rumah makan Rosin Subang Rest Area ini. Jadi untuk ruangan bagian depan itu biasanya dikhususkan untuk penumpang kelas super top dan kelas first class atau kelas tertingginya PO Rosalia Indah, teman-teman. Kalau menurutku sih malah lebih private yang di Palur nggak sih, karena dia ada ruangan ber AC-nya itu. Ya udahlah. Oke teman-teman, barusan selesai makan dan aku udah lama ya nggak makan di Rosin Rest Area Subang ini. Jadi untuk segi masakannya sekarang udah jauh lebih improve dan lebih enak, teman-teman. Untuk ayamnya pun pilihannya tadi juga kita bisa pilih bagian apapun. Ada dada, paha atas dan lain sebagainya. Kalian bisa sesuaikan dengan mood kalian kala itu. Untuk rasanya sih it's okay lah ya, untuk sebuah servis makan bus kelas eksekutif plus, teman-teman. Oke, jadi seperti itulah untuk servis makan yang ditawarkan oleh bus Rosalia Indah kelas eksekutif plus, teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan bosen dengan menu Rosalia bisa upgrade menu. Biasanya di tiket itu kita dikasih semacam satu servis makan ya, dan ada nominalnya sendiri, teman-teman. Jadi kalau kalian mau pingin nasi goreng atau pingin menu yang lain itu bisa, nanti akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan harga menu yang kalian pilih. Oke sih, untuk rasa dari masakan sekarang udah jauh lebih enak. Kemudian bumbunya juga cukup berasa. Dan ini sekitar hampir tengah malam dan rasanya pun masih sangat enak untuk dimakan, teman-teman.
Oke, jadi setelah ini bus akan kembali melanjutkan perjalanan kembali. Dan untuk pemberhentian mungkin dari mana ya, Semarang. Dia mampir ke Sukun, ternyata ke Banyumanik, terus naik sampai dengan tujuan akhirnya di kantor pusat di Palur, teman-teman. Dan satu hal, kalau kita naik Rosalia ya, biasanya kalau servis makan itu di dalam ada pramugarinya tuh ngelipat lagi selimut yang kita gunakan, jadi bisa tertata rapi, teman-teman. Itu sih di setiap armada pasti gitu, teman-teman, mau yang dari armada eksekutif biasa atau yang eksekutif plus. Itu sih yang aku suka dari Rosalia, dia selalu merapikan ulang tatanan bantal dan juga selimut. Nah, untuk legroom udah kasih tahu tadi ya, untuk yang paling enak itu kalian bisa pilih nomor 1A dan 1B, teman-teman. Nah, ini lega banget. Sekitar 23.19 ini kita melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan Rose Inn Subang. Standar sih, dari masuk sampai keluar sekitar 30 menit. Bangun-bangun sekitar pukul 3 dini hari kita sudah masuk di Semarang. Nah, ini tepatnya di Surondol Banyumanik, teman-teman. Jadi kalau kalian yang rumahnya deket sini bisa tuh turun di perwakilannya Rose Inn yang ada di Banyumanik. Oke, ini jam 5 pagi. Kita udah tiba di Kartosuro nih. Jadi setelah ini kita persiapan untuk turun ya, teman-teman. Ini enak banget sih di dalam untuk tidur. Terus AC-nya juga dingin sekali. Aduh, gila. Oke, jadi setelah ini kita akan persiapan turun di Terminal Tirtona di Solo. Jadi untuk Rosalia Indah ini dia mampir di Terminal Tirtona di Solo, teman-teman. Jadi kalian bisa turun di Kartosuro, Tirtona di Solo, Gilingan kayaknya bisa ya. Gilingan, dan terakhir di kantor pusatnya Rosalia Indah yang ada di Palur, teman-teman. Untuk sejauh ini sih layanannya so far so good lah ya. Untuk rating mungkin sekitar 8,5/10. Itu udah rekomen lah untuk kalian yang ingin pulang menuju ke Jawa Tengah naik bus ini, karena memang senyaman itu, teman-teman. Karena bus ini juga menggunakan sasis premium Scania K410CB. Keren sih. Mungkin untuk sedikit masukan, jadi di tarif 265 atau yang kelas super top itu mungkin bisa ditambahkan snack 1 buah roti atau 2 buah roti dan permen gitu. Jadi penumpang itu ketika mungkin kelupaan ya nggak makan dari rumah itu bisa ada ganjelan sedikit lah gitu. Ini sekedar masukan ya untuk Rosalia Indah. Untuk selebihnya sih sudah oke. Dan bus ini sudah dilengkapi dengan CCTV. Nah, kalau kalian cari CCTV, bus ini ada CCTV-nya, teman-teman. Dan untuk total waktu perjalanan dari Bogor ke Solo kurang lebih sekitar hampir 11 jam ya. Untuk standarnya bus itu nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat. Ya, standar lah ya.
Jam 8, jam 5.18 ini kita sudah tiba di Solo Balapan. Kok Solo Balapan sih, Terminal Tirtonadi. Nah, setelah ini aku punya jadwal keberangkatan jam 9 pagi menuju ke arah Malang. Wah, enak banget sih ini bis. Alhamdulillah teman-teman, jam 5:20 tadi perjalanan kita sudah tiba di Solo. Jadi aku putuskan untuk turun di Terminal Tirtonadi ini teman-teman, karena nanti aku akan melanjutkan perjalananku ke kota Malang. Jadi untuk kesimpulan pada perjalanan kali ini, mulai dari pelayanan krunya yang sudah cukup baik, kemudian ramah, kabin busnya juga bersih, sudah dilengkapi dengan CCTV. Kursinya sih aku kurang ini ya, bukan yang favoritku ya kalau kursi. Cuman kalau dari segi longgar dan space yang longgar, terus reclining seat yang enak, aku suka yang di seat nomor 1A dan 1B teman-teman. Itu sih yang mungkin kalau aku disuruh naik lagi aku akan milih kursi itu, karena selonggar itu memang. Terus apalagi ya, segi servis makan nih, servis makan di rumah makan Rose Inn rest area udah lumayan dan standar aja untuk servis makannya. Dan kalau kalian bosen, biasanya di Rose Inn Subang itu bisa di-upgrade menu teman-teman. Tinggal kalian nambah selisihnya ya, biasanya gitu. Terus dengan bus yang premium Scania K410 tadi tuh enak banget juga. Terus kemudian harga tiket nih, harga tiketnya kan 265.000 untuk yang kelas eksekutif plus ya, yang aku naiki tadi. Dengan harga segitu sih menurutku lumayan worth it. Lumayan ya, lumayan, bukan yang worth it banget, lumayan worth it karena kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa ya, yang oke. Kemudian bisnya juga premium, servis makannya cukup enak. Cuman yang kurang menurutku ada di mungkin ditambah snack gitu, walaupun dia di rute Solo yang kelas eksekutif plus lah ya, eksekutif plus ke atas dikasih snack apa, roti kayak. Jadi penumpang itu dari berangkat sampai di rumah makan itu nggak kelaparan sih. Oke, jadi sekian dulu videoku kali ini, dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Terminal Tirtonadi pintu timur. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.